Pernah nggak sih kamu lagi asik-asiknya nyebur ke sungai yang jernih, suasananya tenang, udaranya segar, tapi tiba-tiba kepala kamu rasanya kayak lagi dipukulin pakai palu kecil dari dalam. Rasanya pening, muter-muter, atau bahkan migrain yang bikin mood liburan langsung terjun bebas. Kalau kamu pernah cerita hal ini ke tongkrongan atau grup keluarga, mungkin ada satu atau dua orang yang bakal nyeletuk begini. Hati-hati, itu karena sinyal digital yang kejebak di arus sungai. Katanya, gelombang Wi-Fi, sinyal 4G, sampai 5G itu bisa ngalir bareng air dan bikin syaraf kita konslet pas lagi berenang. Kedengarannya gila kan? Kayak plot film fiksi ilmiah kelas 2 yang biasanya tayang tengah malam. Tapi, percaya atau enggak, teori ini beneran beredar dan bikin banyak orang jadi parno buat main air di dekat area yang banyak tower pemancarnya. Sekarang, coba kita tarik nafas dalam-dalam dulu dan bayangkan air sungai itu. Air itu kan cair. Dia mengalir, dia ngikutin gravitasi. Sementara, sinyal digital itu adalah gelombang elektromagnetik. Sesuatu yang gak kasat mata yang terbang lewat udara. Gimana ceritanya dua hal yang beda alam ini bisa kolaborasi buat bikin kepala kita cenak-cenut? Apa benar air sungai bisa jadi semacam kabel raksasa yang nangkep semua radiasi dari HP kita, terus ditembakkan langsung ke otak kita pas kita lagi asik main air? Mari kita mulai dari logika dasar tentang sinyal yang terjebak. Bayangkan sinyal digital itu kayak ribuan bola pingpong transparan yang ditembakkan dari meriam tower seluler. Bola-bola ini terbang dengan kecepatan cahaya ke segala arah. Nah, air sungai itu ibarat kumpulan jaring yang sangat rapat. Secara teori fisika, air itu sebenarnya adalah musuh bebuyutan sinyal digital. Kalau kamu pernah coba pakai HP di bawah air atau naruh router Wi-Fi di balik akuarium, kamu pasti tahu kalau sinyalnya bakal langsung drop. Kenapa? Karena molekul air itu sangat efektif dalam menyerap energi dari gelombang radio. Jadi, alih-alih mengalir bareng arus sungai kayak sampah plastik, sinyal digital itu justru mati atau melemah drastis begitu menyentuh permukaan air. Analoginya gini, kamu mencoba lari sekencang mungkin di lapangan bola. Itu ibarat sinyal di udara. Terus, tiba-tiba kamu disuruh lari di dalam kolam renang setinggi dada. Pasti gerakan kamu jadi lambat, berat, dan akhirnya berhenti karena capek. Itulah yang terjadi pada sinyal digital saat ketemu air. Tapi, tunggu dulu. Kenapa banyak orang yang beneran merasa pusing? Kita nggak boleh abai sama pengalaman nyata orang-orang. Mari kita ambil contoh kasus yang agak panjang. Bayangkan, ada seorang cowok namanya Budi. Budi ini anak kantoran yang stresnya udah di ubun-ubun karena kerjaan numpuk. Di akhir pekan, dia mutusin buat healing ke sebuah sungai di daerah pegunungan yang masih dekat sama area perkotaan. Di sana, sinyal HP-nya masih full karena ada tower di bukit seberang. Budi nyebur, main air, terus sejam kemudian dia ngerasa migrain parah. Padahal, kalau kita bedah secara medis dan lingkungan, ada banyak faktor lain yang jauh lebih masuk akal. Pertama, suhu air. Air sungai pegunungan itu biasanya dingin banget, jauh di bawah suhu tubuh kita. Pas kepala kita yang panas karena sinar matahari tiba-tiba kena air dingin, pembuluh darah di kepala kita bisa menyempit dan melebar dengan cepat. Dalam istilah medis, ini bisa memicu apa yang disebut cold stimulus headache atau yang lebih akrab dikenal sebagai brain freeze. Rasanya emang mirip migrain, nyut-nyutan, dan bikin mual. Terus, gimana dengan teori electromagnetic hypersensitivity atau EHS? Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat sensitif terhadap gelombang elektromagnetik. Orang-orang yang percaya teori ini merasa kalau di sekitar mereka ada sinyal, saraf mereka bakal bereaksi negatif. Di dunia medis, kondisi ini masih sangat kontroversial. Banyak penelitian yang dilakukan secara double-blind test menunjukkan kalau orang yang mengaku menderita EHS sebenarnya nggak bisa membedakan kapan alat pemancar sinyal itu nyala atau mati. Rasa pusing yang mereka alami itu nyata. Tapi, penyebabnya bukan gelombangnya, melainkan rasa cemas atau takut akan gelombang tersebut. Ini yang kita sebut sebagai efek nocebo.
Kalau placebo itu minum obat kosong tapi ngerasa sembuh karena percaya. Nocebo itu ngerasa sakit padahal nggak ada yang nyakitin. Cuma karena kita percaya kalau lingkungan itu berbahaya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan layar, kabel, dan gelombang. Secara psikologis, saat kita pergi ke alam, kayak ke sungai, kita pengennya lepas dari itu semua. Kembali lagi ke soal air sungai. Air itu bersifat konduktif, artinya bisa menghantarkan listrik. Tapi sinyal digital bukan listrik dalam bentuk arus yang bisa nyetrum kamu. Kamu butuh energi selevel microwave yang pintu pengamannya dibuka buat bisa ngerasain dampak fisik langsung. Coba kita pakai analogi lain. Bayangkan sungai itu adalah jalan raya, dan airnya adalah mobil-mobil yang lewat. Sinyal digital itu kayak suara klakson dari mobil di seberang kota. Suara klakson itu mungkin nyampe ke telinga kamu, tapi dia nggak bakal nempel di aspal jalanan terus ikut ngalir. Gimana caranya kita tahu kalau pusing kita itu bukan karena sinyal? Gampang. Coba deh kamu main ke sungai yang benar-benar pelosok, yang nggak ada sinyal sama sekali. Kalau kamu masih ngerasa pusing, berarti fix. Itu bukan karena sinyal digital. Itu mungkin karena faktor fisik kamu sendiri. Mungkin karena kamu telat makan, dehidrasi, atau karena kamu terlalu lama nunduk main HP di pinggir sungai sebelum nyebur, yang sering disebut teknek. Posisi leher yang nunduk itu memberikan beban berkilo-kilo ke tulang belakang. Jadi, kesimpulannya, mitos bahwa sinyal digital bisa mengalir dalam arus sungai itu adalah murni fiksi. Air justru berfungsi sebagai peredam sinyal. Jangan takut sama hal-hal yang belum terbukti secara ilmiah. Alam itu tempat buat kita riset. Kalau pusing, minum air putih, istirahat di tempat teduh, dan rilekskan otot leher kamu. Tetap kritis, tetap penasaran, dan yang paling penting, tetap sehat pas lagi seru-seruan main air. Sampai ketemu di investigasi mitos selanjutnya di Clip Centric.